Pada akhir Juli 2025, suasana politik Indonesia mendadak berubah drastis setelah keputusan mengejutkan diumumkan langsung dari Istana Merdeka, pusat kekuasaan negara. Dalam momen yang penuh ketegangan, seluruh perhatian publik tertuju ke Jakarta, menanti kabar yang akan mengubah peta politik nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto, serta abolisi kepada Tom Lembong, dua nama besar yang selama ini menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Pengumuman ini seketika menjadi headline di berbagai media nasional dan internasional, membelah opini publik, dan memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan, mulai dari parlemen hingga warung kopi. Hasto, mantan sekjen PDI Perjuangan yang dikenal vokal, dan Lembong, ex-menteri perdagangan yang kerap tampil di forum internasional, selama ini dikenal sebagai tokoh dari kubu politik yang berseberangan dan seringkali bersilang pendapat di ruang publik. Keputusan ini diambil atas nama kepentingan nasional dan rekonsiliasi, menurut pernyataan resmi pemerintah. Namun, banyak pihak bertanya-tanya, mengapa langkah besar ini diambil sekarang, di tengah situasi politik yang masih panas pasca pemilu. Banyak pengamat menilai langkah ini sebagai plot twist politik yang dramatis, karena menyentuh isu sensitif seperti dugaan korupsi, konflik kepentingan, dan polarisasi tajam di masyarakat. Sebagian masyarakat memuji Prabowo sebagai negarawan yang berani mengambil risiko demi persatuan bangsa, sementara lainnya justru khawatir keputusan ini bisa menjadi presiden buruk dan melemahkan supremasi hukum di Indonesia. Amnesti dan abolisi ini bukan sekadar soal dua individu, melainkan juga tentang bagaimana negara menyeimbangkan penegakan hukum, keadilan, dan stabilitas politik di tengah tekanan berbagai kepentingan. Peristiwa ini menjadi cermin kompleksitas demokrasi Indonesia, memperlihatkan betapa rumitnya proses pengambilan keputusan di tingkat tertinggi, dan bagaimana setiap langkah pemerintah selalu diawasi serta diperdebatkan oleh rakyat. Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, diatur dalam UUD 1945 pasal 16. Amnesti menghapus hukuman dan akibat hukum pidana, seolah-olah kejahatan tak pernah terjadi. Abolisi menghentikan proses hukum sebelum vonis dijatuhkan, menutup perkara secara resmi. Dalam kasus Tom Lembong, abolisi menghentikan penuntutan yang masih berjalan. Meski sah secara konstitusi, hak ini harus melalui pertimbangan DPR sebagai mekanisme checks and balances. Para ahli menegaskan, ini bukan intervensi hukum, melainkan instrumen luar biasa yang disediakan konstitusi untuk situasi khusus. Presiden dapat mempertimbangkan keadilan substansial, kemanusiaan, dan stabilitas nasional di luar teks hukum formal. Penggunaan hak ini harus benar-benar didasarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat. Kasus Hasto Kristianto bermula dari skandal suap pergantian antar waktu anggota DPR, melibatkan upaya meloloskan Harun Masiku. Setelah proses hukum panjang, Hasto divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. KPK menilai hukuman itu terlalu ringan dan berencana banding. Namun sebelum banding berjalan, Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti yang menghapus seluruh vonis dan konsekuensi hukum Hasto. Keputusan ini memicu perdebatan apakah ini intervensi politik atau langkah rekonsiliasi. Sebagian menilai amnesti ini mengabaikan proses hukum yang sudah berjalan, namun ada juga yang melihatnya sebagai upaya menutup konflik politik masa lalu. Kasus Hasto menjadi simbol tarik-menarik antara penegakan hukum dan kebutuhan stabilitas politik. Inilah yang membuat amnesti ini sangat kontroversial. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, menjadi sorotan publik setelah dituduh melakukan korupsi dalam kebijakan impor gula yang ia keluarkan saat menjabat. Tuduhan ini muncul di tengah polemik panjang soal tata niaga gula nasional, yang selama bertahun-tahun memang kerap diwarnai kontroversi dan kepentingan berbagai pihak. Negara disebut mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah akibat kebijakan tersebut, memicu kemarahan masyarakat dan desakan agar kasus ini diusut tuntas. Tom membela diri di hadapan publik dan pengadilan, menegaskan bahwa kebijakan impor gula yang ia ambil semata-mata demi menjaga stabilitas harga di pasar dan melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak terkendali. Ia juga menuding ada motif politik di balik kasus yang menjeratnya, menyebut bahwa kebijakan publik kerap dijadikan alat serangan oleh lawan politik.
Proses hukum berjalan alot, hingga akhirnya Tom divonis 4,5 tahun penjara. Namun, proses banding masih berlangsung, menandakan kasus ini belum sepenuhnya selesai. Dalam pertimbangannya, hakim mencatat bahwa Tom tidak menikmati hasil korupsi secara pribadi, sebuah fakta yang menjadi pertimbangan penting dalam putusan pengadilan. Di tengah polemik, Presiden Prabowo mengambil langkah mengejutkan dengan memberikan abolisi kepada Tom, yang secara resmi menghentikan seluruh proses hukum terhadap dirinya dan membebaskan Tom dari segala tuntutan. Para pendukung Tom menilai keputusan ini sebagai langkah penting untuk melindungi pejabat dari kriminalisasi kebijakan, serta mendorong inovasi dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut. Mereka percaya, tanpa perlindungan seperti ini, pejabat akan ragu mengambil kebijakan yang berisiko, namun penting bagi negara. Namun, kritik keras juga bermunculan. Banyak pihak mempertanyakan, apakah abolisi ini justru memberi sinyal bahwa kebijakan yang merugikan negara bisa dimaafkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban yang jelas? Kasus Tom Lembong kini menjadi sorotan nasional, menyoroti dilema abadi antara perlindungan pejabat publik dan pentingnya akuntabilitas di hadapan hukum serta masyarakat. Abolisi ini menambah daftar panjang perdebatan soal batas pengampunan negara dan menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan publik seharusnya dipertanggungjawabkan. Dari perspektif ketatanegaraan, amnesti dan abolisi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memulihkan harmoni sosial politik. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tapi juga merajut kembali persatuan pasca pemilu yang penuh polarisasi. Pengampunan kepada tokoh oposisi menjadi simbol niat baik pemerintah untuk rekonsiliasi. Abolisi Tom Lembong menandai akhir kriminalisasi kebijakan, memberi ruang bagi pejabat untuk berani mengambil keputusan. Pengorbanan aspek penegakan hukum dianggap sepadan dengan stabilitas nasional yang ingin dicapai. Hak prerogatif presiden digunakan sebagai instrumen konstitusional untuk keadaan luar biasa. Inilah kebijaksanaan seorang negarawan menyeimbangkan keadilan hukum dan keutuhan bangsa. Keputusan Presiden Prabowo menuai pujian dan kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Langkah ini menjadi sorotan utama di tengah dinamika politik nasional yang sedang memanas, memperlihatkan betapa pentingnya keputusan tersebut bagi masa depan bangsa. Para pendukungnya menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam upaya rekonsiliasi nasional, yang mampu meredakan ketegangan dan perpecahan pasca pemilu. Mereka percaya langkah ini membuka jalan bagi persatuan dan stabilitas politik yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Abolisi terhadap Tom Lembong dianggap sebagai sinyal berakhirnya politisasi hukum, serta memberikan ruang bagi pejabat untuk berinovasi tanpa rasa takut dikriminalisasi. Pendukung kebijakan ini berharap pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan dan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, aktivis anti korupsi dan para akademisi justru mengkhawatirkan bahwa langkah ini bisa menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka menilai, keputusan ini berpotensi melemahkan komitmen negara dalam menegakkan hukum secara tegas. Amnesti dan abolisi dinilai dapat mengikis efek jera bagi pelaku korupsi, serta memberi kesan bahwa kasus korupsi bisa dinegosiasikan secara politik. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ada pula kekhawatiran bahwa hak prerogatif presiden akan digunakan sebagai alat tawar-menawar politik, sehingga supremasi hukum bisa dikorbankan demi kepentingan sesaat. Rasa keadilan publik pun dipertaruhkan, karena masyarakat menuntut kejelasan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, tanpa pandang bulu. Dilema antara rekonsiliasi politik dan integritas hukum kini menjadi inti perdebatan nasional. Banyak pihak menuntut agar pemerintah mampu menyeimbangkan kedua kepentingan ini secara bijak. Peristiwa ini menantang Indonesia untuk menyeimbangkan dua kepentingan besar, persatuan nasional dan penegakan hukum yang tegas. Pilihan yang diambil akan sangat menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Di tengah sorotan publik, keputusan ini akan membentuk arah demokrasi Indonesia di masa mendatang, serta menjadi cerminan komitmen bangsa terhadap keadilan dan persatuan. Peristiwa amnesti dan abolisi ini adalah laboratorium demokrasi bagi Indonesia. Ini menguji fungsi pengawasan DPR, peran media, dan kesadaran hukum masyarakat.
DPR harus memastikan pertimbangannya berbasis kepentingan nasional, bukan sekadar politik fraksi. Media ditantang membedah substansi hukum, bukan sekadar sensasi politik. Publik diajak berpikir kritis, membedakan antara substansi hukum dan pencitraan politik. Perdebatan ini adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Dengan sikap dewasa, bangsa ini belajar dari kontroversi untuk menjadi lebih matang. Bagi mahasiswa dan pengamat, ini adalah studi kasus nyata tentang keadilan dan kekuasaan. Kasus Hasto dan Tom membuka diskusi, kapan pengampunan negara dibenarkan secara etis dan yuridis. Mahasiswa bisa meneliti presiden serupa di negara lain, menganalisis argumen, dan mengevaluasi dampaknya. Peristiwa ini juga menguji efektivitas checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia. Analisis multidisipliner diperlukan untuk memahami dampak politik, hukum, dan ekonomi dari keputusan ini. Inilah undangan memperkaya diskursus publik dengan analisis tajam dan berbasis data. Pada akhirnya, bola kembali ke kita sebagai warga negara. Sikap kritis yang membangun adalah kunci bertanya, mencari data, dan membentuk opini berdasarkan pemahaman mendalam. Hindari fanatisme politik. Nilai keputusan berdasarkan substansi, bukan afiliasi. Kedewasaan demokrasi berarti memahami bahwa setiap kebijakan punya kelebihan dan kekurangan. Jika khawatir pada pelemahan anti korupsi, dukung transparansi dan lembaga pengawas. Jika mendukung rekonsiliasi, rawat persatuan di lingkungan masing-masing. Jadikan peristiwa ini awal dialog nasional tentang keseimbangan hukum dan politik. Dengan sikap kritis dan semangat belajar, kita bisa membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih adil dan matang.